KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Pelaksanaan KMB. Usaha yang dilakukan bangsa Indonesia menyelesaikan masalahnya sendiri, yaitu dengan menghadapi negara-negara boneka bentukan Belanda dengan melalui Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia sangat penting dilakukan untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda di KMB. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 kali. Pertama, Konferensi Indonesia dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan dipimpin oleh Bung Hatta. Konferensi kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Sultan Hamid II atau Ketua BFO. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Sidang KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Drees dan diikuti oleh perwakilan dari Indonesia Belanda serta perwakilan badan yang mengurus sengketa antara Indonesia Belanda. Yang pertama, 1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh DRS Mohatta. Yang kedua, delegasi Belanda dipimpin oleh J.V. Maaseven. Yang ketiga, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Yang ketiga ada UNCI diwakili oleh Tjirti Krel. Dalam konferensi dibentuk 3 komisi, yaitu Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer. Beberapa masalah yang muncul dalam KMB antara lain: pertama, persoalan kerjasama dalam Uni Indonesia Belanda. Kedua, ada dalam hal terikat masalah utang. Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda kepada Jepang pada tahun 1942. Selanjutnya, pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB dengan hasil utamanya sebagai berikut. Belanda mengakui RRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat, ya Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang kelima ada kapal-kapal perang Belanda akan ditarik ke Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Yang keenam ada tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Sebagai pelaksanaan persetujuan KMB yang ditandatangani oleh Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949 diselenggarakan upacara pendatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di Belanda maupun di Indonesia. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan tersebut diselenggarakan pada waktu yang bersamaan, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan penyerahan kedaulatan dilaksanakan di ruangan takhta Kerajaan Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees, Menteri Seberang Kelautan MRANJA Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Mohatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerangan kedaulatan RIS. Di Jakarta pada saat yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono XI dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Loving melalui suatu upacara bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerangan kekuasaan. Dengan demikian, secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia di seluruh bekas Hindia Belanda kecuali Papua. Sekian, terima kasih.